इसका बताना। 512 जो 8 गुना 8 गुना 8 भी हो Ask you to multiply 85 into 85. Take the first. Now say this is Astrid mode, a digit which is 8 and multiply it by 8. 72. The 2 together and what's your answer? Like them. 5 into 5 is? 25. Perempuan kecil ini bernama Syakuntala. Semasa kecilnya ia membuat ayah dan keluarga lainnya kagum atas kejeniusannya. Syakuntala pun mampu menyelesaikan soal matematika sulit hanya dengan memandangi soal tersebut. इसका बताना। 512 जो 8 गुना 8 गुना 8 भी हो सकता है। Melihat kemampuan anaknya, sang ayah pun malah menjadikan Syakuntala sebagai sumber penghasilannya. Syakuntala kerap sekali melakukan tur untuk pertunjukan matematika, padahal Syakuntala sendiri punya keinginan besar untuk menjadi seperti anak lainnya, termasuk bersekolah dan bermain sama teman-teman. Namun sang ayah melarang Syakuntala masuk sekolah karena otaknya sudah sangat pintar. Tentu saja hal ini membuat Syakuntala sesekali marah, bahkan ia tak menghiraukan perkataan ayahnya yang kala itu menyuruhnya untuk berlatih karena jadwal Syakuntala sangat padat. Beruntung ia masih memiliki kakak yang selalu menemaninya di saat ia lagi marah. Dan di sana Syakuntala berjanji jika suatu saat nanti ia akan menjadi wanita yang hebat dan kakaknya akan selalu berada di sampingnya. Namun belum sempat menepati janjinya, Syakuntala harus menerima kenyataan pahit atas kepergian sang kakak akibat penyakit yang dideritanya. Syakuntala merasa sangat kesal pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang tak mau membawa sang kakak ke rumah sakit. Padahal uang yang dihasilkan Syakuntala cukup untuk membiayai kakaknya. Waktu terus berjalan, Syakuntala masih saja melakukan pertunjukan matematikanya. Usai pertunjukan itu Syakuntala pergi ke rumah kekasihnya yang juga hadir di pertemuan itu. Ia adalah Deraj. Awalnya semua terasa indah hingga akhirnya Syakuntala menemukan undangan pernikahan Deraj dengan perempuan lain. Syakuntala pun memutuskan untuk meninggalkan pria itu dan tentu kisah cintanya tidak semudah ia menjawab soal matematika. Sampai 1 tahun kemudian Syakuntala memutuskan untuk pindah ke London. Di tempat itu ia tinggal di rumah milik kenalannya di India yang bernama Tarabai. Syakuntala juga yakin pada kemampuannya bahwa di London inilah ia akan sukses dengan keahliannya. Tidak hanya Syakuntala namun banyak pula orang-orang India yang juga tinggal di tempat itu. Kedatangan pertama Syakuntala di tempat itu mengejutkan pria-pria di rumah Tarabai, karena mereka jarang melihat seorang wanita India pergi sendirian ke Inggris. Syakuntala pun kemudian pergi dari instansi ke instansi untuk menawarkan keahlian matematika yang ia miliki, namun ia terus saja ditolak dan bahkan diremehkan oleh banyak orang. Hingga suatu hari ia mendatangi tempat perkumpulan matematikawan, di sana dia menunjukkan keahliannya dalam memecahkan soal matematika yang membuat mereka semua kagum dengan kejeniusannya, termasuk pria dari Spanyol ini yang bernama Xavier. Dari pertemuan itu mereka berdua menjadi semakin dekat, bahkan Xavier bersedia membantu menyempurnakan bahasa Inggris Syakuntala sekaligus merombak penampilannya agar Syakuntala bisa melakukan pertunjukan matematikanya. Take the first digit. Di tengah kesuksesannya itu tiba-tiba Syakuntala mendapatkan sebuah surat dari ibunya. Namun bukannya menanyakan kabar Syakuntala, sang ibu malah meminta uang dan mengklaim bahwa Syakuntala harus bertanggung jawab atas keluarganya. Dengan perasaan marah Syakuntala pun membalas surat ibunya yang berbunyi, "Ibu nggak perlu mengirim surat lagi, setiap bulan aku akan mengirimi uang." Sementara itu kini nama Syakuntala semakin terkenal di London. Ia pun kemudian diundang salah satu stasiun televisi untuk beradu kecepatan dalam menghitung dengan komputer yang dianggap sebagai mesin hitung tercepat. Awalnya semua berjalan dengan lancar, pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Syakuntala dengan mudah dan cepat.
Namun di pertanyaan terakhir Syakuntala merasa ada kesalahan di soal itu, namun ia tidak diberi kesempatan untuk menginterupsi, yang membuatnya justru menjadi bahan cemoohan karena dinilai tidak bisa menjawab pertanyaan. Syakuntala pun merasa sangat sedih. Ia bahkan enggan menemui siapapun hingga kemudian Xavier datang memberi semangat lalu mengatakan bahwa kejadian di televisi itu adalah benar kesalahan dalam pertanyaan. Syakuntala senang bukan main, bahkan orang-orang pun kemudian menjulukinya sebagai manusia komputer, karena kecepatannya dalam menyelesaikan matematika namanya tersebar di mana-mana melalui media massa. Namanya yang semakin melambung membuat Syakuntala dipanggil di banyak tempat di dunia untuk melakukan pertunjukan. Dari pertunjukan itulah kemudian ia dapat membeli rumah untuknya sendiri. Lalu untuk merayakan rumah barunya itu ia mengadakan pesta dan mengundang teman-temannya. Di tengah pesta tiba-tiba Xavier meminta Syakuntala untuk berbicara empat mata. Di percakapan itulah Xavier berpamitan akan kembali ke Spanyol. Xavier dengan belak-belakan akan menikah dengan wanita lain. Tentu saja Syakuntala merasa sangat kesal, ia merasa bahwa cintanya tidak dianggap. Namun ia berusaha tetap tegar, saat di dalam kamarnya ia pun menenangkan diri dan setelah kejadian itu Syakuntala mengobrol dengan foto kakaknya dan berkata bahwa ia berhasil menjadi wanita besar. Sebagaimana ia janjikan kepada Syarda dulu. Beberapa tahun kemudian saat Syakuntala menghadiri sebuah pesta. Ia tak sengaja bertemu dengan pria yang bernama Dashen. Semenjak pertemuan itu hubungan mereka menjadi semakin dekat, bahkan Dashen berencana akan melamar Syakuntala di depan kedua orang tuanya di kampung Syakuntala. Namun sesampainya di sana Syakuntala, enggak mau turun karena masih kesal dengan kedua orang tuanya. Beruntung Dashen bisa memaklumi dan langsung melamar Syakuntala di dalam mobilnya. Singkat cerita akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Anu. Setiap harinya Syakuntala hanya melakukan rutinitas sebagai ibu seperti merawat Anu, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Hingga suatu hari ia tak sengaja melihat jurnal perjalanan karirnya sebagai ahli matematika, yang membuatnya ingin kembali ke dunianya lagi. Ia curhat pada sang suami kalau ia kangen dengan rutinitas pertunjukan matematikanya. Ia rindu karena Dashen tipe suami pengertian, akhirnya ia pun mengizinkan Syakuntala untuk kembali tampil bahkan di luar kota. 9-1. That took 50 seconds. Namun suatu hari Syakuntala merasa sangat sedih ketika mendengar kata pertama yang diucapkan oleh anaknya yang berbunyi ayah. Karena takut anaknya lebih mengenal ayahnya, Syakuntala pun bersikeras untuk membawa Anu ikut bersama dirinya, yang akhirnya membuat suami istri ini bertengkar hebat. Karena Dashen sadar jika ia tak bisa menyalahkan semuanya ke Syakuntala, ia pun mengalah dan membiarkan Syakuntala membawa anaknya, dan setelah pertengkaran ini, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai hari itu juga. Beberapa tahun kemudian Anu tumbuh dewasa menjadi anak jenius seperti ibunya. Waktu kecil sang ibu selalu membanggakan anaknya di depan orang-orang hebat, namun semakin hari Anu menjadi semakin bosan dengan rutinitas ibunya. Akhirnya ia pun mengirim surat pada ayahnya dan bercerita bahwa ia ingin memasuki sekolah seperti anak-anak lainnya. Mengetahui hal itu, sang ayah pun segera menemui mantan istrinya itu dan mengancam kalau ia akan mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya jika Syakuntala tak memasukkan Anu ke salah satu sekolah pilihannya. Singkat cerita akhirnya Anu bisa merasakan bangku sekolah dan mempunyai banyak teman. Namun tetap saja saat liburan ibunya selalu memaksa Anu untuk ikut di acara matematikanya. Hingga suatu hari emosi Anu memuncak ketika sang ibu mengarang cerita bahwa ia bisa menyelesaikan tulisannya yang berjudul homoseksual, karena mantan suaminya adalah seorang homoseksual. Di sana Anu mencurahkan semua perasaan yang ia pendam. Ia mengatakan bahwa selama ini Anu tak pernah memiliki sebuah rumah untuk pulang, tak punya tempat untuk berkeluh kesah dan tak pernah merasakan bagaimana rasanya punya ibu.
Setelah mendengar itu sang ibu pun merasa sangat bersalah. Beberapa waktu kemudian Syakuntala menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan kepada Anu, ia pun berusaha menebus dosanya. Ia membeli rumah untuk mereka tinggali dan Anu bebas mendesainya. Anu tentu sangat bahagia, mereka berdua menjalani hidup yang menyenangkan dan Syakuntala pun memilih menemani Anu yang mulai beranjak dewasa hingga Anu mulai belajar berbisnis properti. Beberapa tahun kemudian bisnis properti Anu berjalan dengan lancar. Di hari perayaan bisnis propertinya seorang pria bernama Ajay menghampiri mereka dan memuji kesuksesan mereka berdua. Dan sejak pertemuan itu rupanya Anu dan Ajay menjadi saling suka dan bahkan Anu meminta restu pada kedua orang tuanya untuk menikah dengan Ajay. Namun setelah semua persiapan pernikahan selesai sang ibu menolak permintaan Anu untuk tetap tinggal di India bersama calon suaminya. Syakuntala melakukan itu karena ia tak mau kehilangan anak satu-satunya, sementara menurut Anu sang ibu selalu mengekang dan mengatur hidupnya layaknya robot dan saking kesalnya Anu pun memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Beberapa tahun berlalu, dokter mengatakan bahwa sebentar lagi Anu akan menjadi seorang ibu. Mendengar itu Anu pun langsung kaget. Ia takut jika ia tak bisa jadi ibu yang baik. Di tengah kehamilannya Anu terlihat sangat senang saat melihat ayahnya datang berkunjung. Di sana lagi-lagi Anu mengeluhkan kelakuan ibunya apalagi saat ibunya mengarang cerita bahwa ayahnya seorang homoseksual. Namun bukannya marah, sang ayah malah menenangkan hati anaknya dengan meminta Anu untuk memaafkan kesalahan-kesalahan sang ibu. Namun Anu tetap enggak terima dengan kelakuan ibunya hingga membuatnya emosi dan mengakibatkan air ketubannya pecah. Beberapa bulan setelah kelahiran anaknya, Anu terlihat sangat frustasi karena sampai sekarang ia tak pernah bisa menidurkan anaknya sendiri, karena ia merasa bahwa dalam dirinya tak pernah ada naluri seorang ibu. Di sisi lain Syakuntala tengah melakukan pertunjukan matematikanya di salah satu stasiun televisi di Mumbai. Saat menjawab pertanyaan ia mengalami kesulitan karena ia memikirkan Anu dan ibunya sendiri. Ia merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan selama ini. Syakuntala pun kemudian kembali ke desa tempat keluarganya tinggal dulu. Namun ia mendapati rumahnya telah kosong dan hanya bayang-bayang kenangan akan keluarganya yang tersisa. Syakuntala kemudian menangis setelah menemukan sebuah kotak berisi potongan berita tentang dirinya dan benda-benda yang mengingatkannya pada sang ibu. Ia merasa begitu bersalah ia kemudian melakukan panggilan telepon untuk menghubungi pengacaranya. Di tempat lain Anu baru saja membuka bisnis propertinya di Bangalore. Ia pun tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu, namun saat sedang menidurkan sang bayi, tiba-tiba Ajay mengabari Anu bahwa ibunya telah menggugat Anu tentang masalah usaha properti miliknya yang ada di London. Anu pun merasa begitu resah mendengar hal itu, akhirnya Anu pun harus pergi ke London untuk menggugat balik ibunya karena telah mencoba menghancurkan bisnisnya yang baru ia bangun. Saat ia bertemu dengan sang ibu, ia merasa sangat gugup dan takut. Kemudian pengacara Anu mengatakan gugatannya kepada Syakuntala, Syakuntala pun justru menerima gugatan itu dan ia siap dipenjara. Mendengar ucapan ibunya ia lantas menangis. Syakuntala pun kemudian ikut menangis, ia berkata bahwa ia tidak ingin dibenci oleh anaknya sendiri. Karena situasi semakin tidak kondusif akhirnya pertemuan itu ditunda. Anu masih menangis sendirian di ruangan itu dan di sana Anu gak sengaja menemukan buku hitam milik ibunya, yang isinya tentang perjalanan Anu. Perjalanan yang dulu menurutnya membosankan, ternyata memiliki keindahan yang luar biasa. Ibunya selalu mengabadikan momen ketika Anu bertemu dengan orang-orang hebat. Di foto itu Anu juga terlihat sangat bahagia. Anu pun menunjukkan foto-foto itu pada Ajay. Di tengah pembicaraan Ajay dan Anu, Syakuntala datang untuk berbicara pada Anu. Ia senang akhirnya Anu dapat melihat buku itu. Ia bahkan berkata bahwa inilah satu-satunya cara agar Syakuntala dapat bertemu dengan sang anak yang sangat ia sayangi.
Mereka berdua kemudian berpelukan dan saling memaafkan serta mereka kembali tertawa berbahagia bersama. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.